Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Bapak Ibu para pemirsa Setia TV yang dimuliakan oleh Allah, tema siang hari ini adalah tentang pentingnya keistiqomahan. Istiqomah adalah perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW di dalam kehidupan beliau bersungguh-sungguh untuk bisa istiqomah. Maka disebutkan ketika turun ayat 112 surat Hud yang saya baca di muqaddimah tadi, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Beristiqomahlah kamu wahai Muhammad bersama orang-orang yang bertaubat bersamamu dan jangan melampaui batas. Maka disebutkan oleh Al-Hasan, lamma nazalat hadhil ayah, ketika ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syammara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil ibadah falam yura minhu dhahikan. Adalah Nabi bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah dan bahkan beliau tidak terlihat tertawa. Lalu kata Al-Hasan, lamma asra'a ilaihi syayb qala li ashabihi syayyabatni suratu Hud wa akhwatuha. Ketika Nabi tiba-tiba beruban, maka Nabi berkata kepada para sahabat, aku dibuat beruban oleh surat Hud dan kawan-kawannya. Isi surat Hud adalah ayat 112 tadi tentang keistiqomahan. Jadi betapa beratnya perintah istiqomah ini dan betapa Rasulullah bersungguh-sungguh menjaganya, maka sampai beliau cepat beruban. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, mengapa istiqomah ini penting? Istiqomah adalah sababus sa'adah fid dunya wal akhirah, sebab kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita ingin sukses dunia kita, akhirat kita, maka kuncinya adalah istiqomah. Orang yang di dunianya istiqomah, dia berbisnis, dia berdagang misalnya, dia membuka toko, lalu dia istiqomah, setiap hari buka jam sekian, tutup jam sekian, maka insya Allah dia akan diberikan kesuksesan oleh Allah. Tapi orang yang tidak istiqomah, buka tokonya sesuka hatinya, kalau hatinya mood dibuka, kalau hatinya tidak mood ditutup, maka orang yang seperti itu pun tidak akan sukses. Pelanggannya akan beralih kepada yang lain. Demikian pun dalam urusan akhirat. Kalau kita ingin sukses akhirat kita, maka kuncinya adalah istiqomah. Istiqomah untuk sholat berjamaah di masjid, istiqomah untuk duduk di majelis ilmu di sekitar kita, istiqomah untuk tilawah Al-Quran, istiqomah untuk infak dan sedekah. Itulah kunci kesuksesan akhirat. Maka orang-orang yang istiqomah, Allah firmankan di dalam Al-Quran, yaitu ayat 30 ya, surat Fussilat, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, lalu dia istiqamah, apa yang dia peroleh? Kata Allah, para malaikat turun kepadanya. Dalam penjelasan para ulama tafsir, kapan para malaikat itu turun? Yaitu pada 3 keadaan. Pertama, ketika dia hendak diwafatkan oleh Allah, malaikat turun menghiburnya. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah kamu takut menyongsong kehidupan setelah kematian, karena Allah menjamin keselamatan atasmu. Wa la tahzanu, jangan bersedih memikirkan kehidupan dunia. Allah menjamin kecukupan untuk orang-orang yang kamu tinggalkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah dengan surga yang Allah janjikan kepadamu. Kemudian kesempatan yang kedua, yaitu ketika di alam barzakh, maka malaikat turun menghiburnya. Demikian pula kesempatan yang ketiga, yaitu ketika dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur atau yaumul ba'ats, maka malaikat turun menghiburnya. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kamu tidak perlu takut, kamu tidak perlu sedih, berbahagialah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Nah, bagaimana kita menjaga keistiqomahan kita? Di antaranya adalah dengan al-isti'anah, selalu minta pertolongan kepada Allah. Seorang mukmin selalu yakin bahwa dia bisa sukses secara duniawi maupun ukhrawi itu semata-mata karena pertolongan Allah. Ketika kita sukses secara duniawi, merintis bisnis, usaha, lalu sukses, cabangnya di mana-mana, tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Kita memiliki aset kekayaan
kekayaan yang berlimpah, kita sukses dalam membangun rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita soleh dan solehah, maka tanamkan di hati kita semua itu semata-mata karena pertolongan Allah. Demikian pula ketika kita sukses dari sisi ukhrawi, kita bisa sholat jamaah di masjid 5 waktu, kita bisa rutin menghadiri majelis ilmu, kita bisa istiqamah baca Quran, kita bisa istiqamah infak sedekah, maka tanamkan di hati kita itu semata-mata karena pertolongan Allah. Jangan pernah terbersit itu karena kehebatan saya, itu karena kepintaran saya. Karena ketika mulai muncul perasaan seperti itu di hati kita, maka Allah akan meninggalkan kita, Allah tidak lagi membersamai kita, dan Allah tidak lagi menolong kita. Dan fenomena ini sangat ditakutkan oleh Nabi, yaitu ketika kita ditinggal oleh Allah meskipun hanya sekejap saja. Maka Rasulullah di antara doanya, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, Allahumma aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Zat yang maha hidup, wahai Zat yang maha berdiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Ya Allah, perbaikilah seluruh urusan kehidupanku, jangan pernah engkau serahkan diriku kepadaku meskipun hanya sekejap mata. Para pemirsa setia TV yang dimuliakan oleh Allah, sejarah bercerita betapa bahayanya ketika seseorang itu dibiarkan oleh Allah. Fir'aun adalah kerabatnya Nabi Musa, sepupunya Nabi Musa. Dia sebelumnya miskin, tidak memiliki apa-apa. Lalu dia minta kepada Nabi Musa untuk mendoakannya supaya Allah berikan kekayaan. Maka Allah beri kekayaan yang berlimpah. Dalam surat Al-Qasas ayat 76 dan seterusnya, Allah menggambarkan kekayaannya Qarun. Qarun itu diberi kekayaan yang kunci gudang hartanya itu terasa payah dipikul oleh sekelompok orang-orang yang kuat. Itu baru kuncinya. Bagaimana dengan hartanya? Tapi kemudian dia menyombongkan diri. Dia berkata, qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku memperoleh seluruh kekayaanku ini karena kecerdasanku, karena kehebatanku, karena manajemenku. Apa yang terjadi kemudian? Allah meninggalkannya, Allah membiarkannya, bahkan Allah membinasakannya. Khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami benamkan Qarun beserta kekayaannya ke dalam perut bumi. Maka selalu tanamkan di hati kita, kita ini butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong diri kita semuanya untuk bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.